Thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you. Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Lukita dari kelas S1 Teknik Sipil A dengan NIM 22050724015. Berikut ini saya akan memaparkan materi mengenai bangunan rumah tahan gempa. Saksikan lebih lanjut ya. Kabupaten Cianjur. Pada Sabtu 26 November kemarin, pria yang disapa Api itu menceritakan bagaimana detik-detik saat gempa bumi terjadi pada Senin lalu. Api mengaku ketika itu sedang berbaring di kamarnya. Spontan Api langsung lari keluar rumah. Ia mengaku bahkan hampir terjungkal menabrak tembok lantaran panik saat menyelamatkan diri. Setelah selamat sampai di halaman rumah, Api menyelamatkan sang istri yang terkena material bangunan yang jatuh dari atas dapur rumahnya. Api lalu berkumpul bersama istri, anak, dan cucunya di halaman depan rumah. Sesaat kemudian, ia melihat bangunan 2 lantai milik pesantren Al-Mubarak yang berada di depan rumahnya ambruk. Api menuturkan, semua santriwati di pesantren tersebut selamat dari bangunan yang ambruk. Belum hilang rasa keterkejutan melihat pesantren ambruk. Api melihat rumah tetangganya yang berada di sebelah pesantren Al-Mubarak terangkat hingga fondasinya. Pak Api, ini gimana kejadiannya waktu pas hari Senin jam setengah dua ya? Setengah dua ya Pak. Pada waktu itu kan Bapak lagi sakit Pak. Saya terus nabrak itu jendela di depan rumah. Alhamdulillah waktu itu masih bisa keluar dari rumah. Terus pas lagi berdiri ada lubang gorong-gorong bekas mungkin retakan bumi gitu ya, sampai kejepit kaki. Lalu si ibu minta tolong karena ketiban tangan, mungkin waktu itu dia shock juga gitu. Balik lagi ke sini, detik-detik terakhir itu mungkin bukan detik udah berhenti goyangan, itu langsung ambrol. Yang pertama ambrol yang mana? Yang ini naik dulu Ini ke atas. pesantren Pak ya? Iya, naik dulu ke atas. Kan dari jalan tuh semeter setengah mungkin Pak ya. Ini jalan ini ya? Dari jalan ini nih yang Nih. ini nih. Heeh. Ujung-ujung jalan. Naik dulu ke atas langsung itu wah, bunyi apa yang bunyi tuh nggak begitu itu ya. Jadi gemuruhnya tuh kayak apa gitu, keluar bukan asap, mungkin dari debu-debu itu ya. Sampai dengar anak-anak santai, api tolong. Pada waktu itu Bapak tuh habis nyelamatin anak-anak sama ibunya. Bisa ngangkat anak pesantren, anak santriwati. Alhamdulillah sampai ke depan jalan tuh bisa terangkat. Terus udah lihat bangunan, ya udah. Kalau yang tengah ini gimana Pak? Sama ngambles. Ibunya Semuanya barengan atau satu-satu? kayak wok gitu gimana sih? Kayak lihat di gorengan gitu gimana kalau munculnya keluar masuknya gitu ya. Jadi ibu ini masih di bawah sama Mang Aa tuh masih di bawah, menolongin anaknya sampai kena. Alhamdulillah selamat ya lah gitu. Yang di belakang bangunan ini nggak ketolong Pak, nggak ketolong. Karena tertimpa bangunan itu. Amblas ke dalam. Iya. Ya, alhamdulillah Bapak Alhamdulillah, selamat. Doa mungkin doa kita semua. Iya. Bangunan rumah tahan gempa. Indonesia merupakan daerah yang terletak di jalur cincin api, sehingga memiliki ratusan gunung berapi yang aktif dan sangat rentan terjadinya gempa bumi. Oleh karena itu, bangunan tahan gempa sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya korban jiwa saat terjadi gempa bumi. Nah, bangunan anti gempa adalah bangunan yang mampu bertahan dari guncangan akibat adanya gempa dan juga fleksibel untuk meredam getaran gempa. Kedua syarat ini sangat penting supaya dapat memperkecil resiko bangunan runtuh sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para penghuninya untuk menyelamatkan diri. Dan berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membangun bangunan tahan gempa. Yang pertama, ada struktur bangunan. Struktur bangunan harus sederhana.
Konstruksi bangunan tahan gempa adalah bangunan yang bisa merespon gempa, terutama bisa bertahan atau juga bisa meredam dari getaran gempa, bertahan dari keruntuhan, dan bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa. Struktur bangunan yang sederhana, kemudian juga kompak, tidak ribet, dan tidak kompleks atau juga simetris, memiliki kemampuan menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan bangunan yang memiliki struktur lebih kompleks. Hal ini menjadi tantangan bagi para arsitek dan juga ahli teknik sipil bangunan karena harus mampu menyeimbangkan antara estetika bangunan dengan fungsinya, yaitu sebagai bangunan yang tahan terhadap gempa. Kemudian, apa saja sih yang perlu sebagai struktur paling bawah? Nah, ini dia, fondasi. Fondasi adalah struktur yang paling penting karena berada di paling bawah untuk menyalurkan beban ke tanah. Oleh karena itu, fondasi wajib dibuat dalam tanah dan di dalam tanah yang keras dan juga stabil, dengan minimal kedalaman 60 hingga 75 cm. Fondasi sebaiknya terhubung dengan sabuk fondasi atau slough yang diberi lapisan pasir yang berfungsi untuk meredam getaran gempa. Slough ini juga harus terkait kuat pada fondasi dan tidak diletakkan terlalu dekat dengan dinding. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu fondasi harus kuat, bangunan yang harus sederhana, apa juga sih yang harus kita perhatikan? Yaitu bahan bangunan yang harus memiliki beban yang ringan. Dari banyaknya berita yang ada, struktur kayu banyak yang roboh. Ternyata itu tidak menjamin bahwa bangunan yang akan tetap berdiri kokoh pada saat gempa. Selain fondasi, juga bobot bangunan yang ringan khusus untuk konstruksi atap. Ini juga perlu diperhatikan sebagai penutup bangunan bagian atas. Penggunaan material seperti galvalum untuk atap, kemudian juga batu bata ringan, kemudian baja ringan, dan juga beton bertulang untuk struktur bangunan menjadi pilihan yang tepat. Jadi, bangunan dengan material yang lebih berat akan menimbulkan resiko runtuh yang lebih besar saat terjadi gempa bumi. Jadi, tidak hanya struktur kayu atau bahan bangunan berbahan dasar kayu saja yang diperhatikan. Kemudian, apa itu monolit? Monolit, struktur beton bertulang, merupakan struktur yang paling banyak digunakan atau dibangun dibandingkan dengan jenis struktur yang lain. Jadi, struktur beton bertulang ini lebih murah dan lebih monolit dibandingkan dengan struktur baja maupun struktur komposit. Apa itu monolit? Monolit adalah beton bertulang monolitik yang dituangkan langsung ke dalam di lokasi pembangunan pada saat yang sama. Detail strukturalnya ini tidak terpisahkan, yang berarti struktur tersebut atau fondasi tersebut akan lebih tahan lama. Maka, struktur ini memiliki perilaku yang baik dalam memikul beban bangunan tahan gempa. Akhir, ketika kita membangun bangunan tahan gempa, yang perlu diperhatikan adalah tinggi bangunan tersebut. Sebaiknya, tinggi bangunan tidak melebihi 4 kali lebar dari bangunan tersebut. Dan dena bangunan juga sebaiknya sederhana, seperti berbentuk lingkaran atau hanya segi 4. Bencana tidak bisa kita hindari. Namun, jika kita bisa mengurangi resiko dampaknya dengan sejumlah persiapan, seperti tinggi bangunan terhadap gempa, dibangun secara monolit, bobot bangunan yang ringan, fondasi bangunan yang diperhatikan, struktur bangunan yang sederhana, serta edukasi, salah satunya dengan tinggal di hunian tahan gempa, bisa sedikit membantu kita mengurangi rasa was-was atau khawatir dan juga kegelisahan ketika kita berlindung di dalamnya.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi pemaparan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua.